Ya, dan kita nggak berdrama dalam menjalankan pemerintahan. Tidak buat atraksi-atraksi drama. Jadi ketika kita bertugas di Jakarta, ini membawa janji dalam kampanye. Itu diterjemahkan dalam namanya kegiatan strategis daerah yang kemudian dilaksanakan dari tahunan, mingguan, bulanan, bahkan mingguan. Jadi pekerjaan kita itu bukan sekedar 1-2 item yang digaungkan, dibesar-besarkan, tapi semua aspek yang itu dieksekusi secara teknokratik. Karena warga Jakarta memiliki kebutuhan yang bervariasi dan semuanya harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kami di dalam menjalankan amanat ini bukan sekedar ambil satu item lalu ditunjukkan sebagai sesuatu yang besar, tapi tidak, ini semua aspek. Di mana itu namanya kegiatan strategis daerah. Dan itu yang kemudian nanti muncul di masyarakat, sebagian bisa difoto, sebagian tidak bisa difoto. Karena memang apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sebagian tangible, sebagian non-tangible. Rasa aman gimana cara motretnya? Jakarta yang teduh 4 tahun ini gimana cara motretnya? Jakarta yang tenang nggak bisa dipotret, nggak bisa digaungkan pakai foto. Tapi kalau stadion Anda bisa lihat fotonya, trotoar bisa lihat fotonya, transportasi bisa lihat fotonya. Nah, masyarakat itu membutuhkan dari pemerintah semua aspek. Karena itu ketika saya ditanya, saya tidak mau menjawab dengan sekedar, oh nunjukin yang bisa difoto. Rasa tenang ibu, rasa tenang masyarakat karena dilayani kesehatannya dengan baik, gak ada fotonya. Karena itu kalau saya tanya, apakah satu kalimat, saya sering katakan pada teman-teman semua, angka statistik itu penting. Karena itu untuk laporan bagi kita, progres dari tahun ke tahun. Tapi yang lebih penting lagi adalah warga Jakarta di rumah-rumah berkata begini, syukur alhamdulillah, untung kita tinggal di Jakarta. Nah, ketika itu tercapai, we're good. Sebagian bisa tunjukkan statistiknya. Begitu ada pandemi, siap dengan langkah 1, 2, 3, 4, 5. Itu di mana persiapan? Di ruang tertutup, di ruang rapat, di mana dengan kebijakan, dengan langkah. Terus begitu lihat ada vaksin, siap semuanya jalan. Kenapa? Ya ada perencanaan. Udah kelihatan. Sekarang kalau ditanya 125% lebih capaian. Angka statistik. Tapi kita butuhnya warga bilang syukur alhamdulillah untung di Jakarta. Mau vaksin gampang, di mana saja bisa, tidak harus pakai KTP Jakarta. Lalu kalimatnya syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Begitu naik kendaraan mudah, jangkauannya luas, syukur alhamdulillah. Tapi statistik itu penting. 2016 kendaraan umum di Jakarta jangkauannya 42% wilayah Jakarta. Hari ini jangkauannya 82% wilayah Jakarta. Dalam waktu 4 tahun naik 2 kali lipat. Nah, itu statistik. Tapi yang kita butuhkan warga alhamdulillah kemana saja dapat kendaraan umum. Ya, dan kita nggak berdrama dalam menjalankan pemerintahan. Tidak buat atraksi-atraksi drama. Coba Anda cek, ada nggak Kopaja di Jakarta sekarang? Ada nggak Metro Mini di Jakarta? Nggak ada. Kenapa? Ya udah berubah. Kenapa berubah? Ya karena dibuatkan sistem yang lebih baik, sehingga transisi itu terjadi. Jadi, saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita ini mendapatkan amanah dari warga Jakarta. Amanah itu komitmen atas janji yang kita berikan pada saat masa kampanye, dan janji itu dilaksanakan satu persatu. Nah, kita masuk etapa terakhir secara hitungan tahun. Oke, tapi buat saya tiap hari adalah tiap etapa yang harus dilunasi. Kan yang bilang tinggal 10 bulan Anda. Yang bilang 12 bulan Anda. Kalau buat saya setiap hari, setiap menit, setiap minggu adalah amanat yang harus dilunasi. Jadi, dan itu ada jadwalnya. Sama seperti ketika kita membangun. Kita sedang membangun misalnya penuntasan Jakarta International Stadium, memang sudah disiapkan. Taman Ismail Marzuki sudah disiapkan, sehingga nanti akan ada penuntasan yang memang ujungnya di tahun 2022. Tapi ada yang tidak berujung di tahun 2022. Ketika kita melakukan pembangunan trotoar. Hari ini sudah 340 km trotoar. Tapi itu kan nggak berhenti di tahun 2022. Itu akan jalan terus. Integrasi transportasi hari ini sudah 82%, ya bukan berarti tahun 2022, itu akan jalan terus. Jadi
Ini insya Allah yang kita akan kembalikan kepercayaan ini kepada masyarakat dalam bentuk Jakarta yang insya Allah lebih baik. Ya, ada lebih dari 60 item yang harus diselesaikan. Sebagian sudah tuntas, sebagian masih harus diselesaikan tahun ini. Kalau Anda yang perlu bisa difoto, saya tunjukkan tuh, ada jalanan, ada Jakarta International Stadium, kemudian ada rute untuk sepeda, kemudian ada kampung-kampung yang sedang dalam penataan, kemudian taman-taman penataan itu ada semua di situ. Memang semuanya kerja bersama. Tidak ada yang bisa dikerjakan sendirian. Hanya wilayah Jakarta itu ada batasnya. Jadi kami hanya bisa melakukan vaksinasi juga di wilayah Jakarta. Enggak, karena itu pakai statistik. Bagaimanapun juga harus ada statistik. Tapi apalah arti statistik kalau tidak menimbulkan perasaan di masyarakat. Itulah yang kemudian kita sekarang ini mulai rasakan. Di awal ketika statistiknya berubah, orang belum tentu merasakan. Tapi sekarang ketika sudah dirasakan aspek kesehatan, aspek pendidikan, itu yang kemudian nanti akan muncul. Munculnya di mana? Biasanya di survei, biasanya di poll. Tapi di mata masyarakat, kami bekerjanya mengandalkan itu. Karena itu juga kalau Anda tanya saya, apakah saya pernah melakukan survei? Ya, surveinya sudah tahun keempat. Masuk tahun kelima baru. Sebelum itu nggak pernah lagi kita lakukan survei. Semuanya bekerja dengan patokan ini rencana, ini eksekusi. Ini rencana, ini eksekusi gitu. Supaya pastikan program berjalan dengan baik. Ada 3 front ya tentang air di Jakarta ini. Satu adalah di tepi pantai, yang itu muncul banjir akibat rob, air laut yang meninggi, permukaan tanah yang rendah. Yang kedua adalah air yang datang dari pegunungan masuk ke dalam kota. Dan kita satu-satunya kota di Pulau Jawa yang dilewati 13 sungai. Ini front yang kedua. Front yang ketiga adalah hujan lokal. Jadi gunakan indikator objektif saja. 1, curah hujan. Curah hujan itu sangat menentukan terjadi banjir dan tidak. Kalau Anda mendengar peristiwa gempa bumi, lalu orang tanya berapa skala Richter. Oke, kalau skala Richternya rendah dan gedungnya pada hancur, berarti gedungnya nggak benar nih bangunnya. Tapi kalau skalanya 9 skala Richter, maka gedung runtuh, ya memang 9 skala Richter. Betul tidak? Kalau hujan ada yang tanya begitu. Media Indonesia juga nggak pernah nulis berapa milimeter curah hujannya. Cuman foto aja, banjir. Loh, kalau Anda punya gelas, kapasitasnya 200 mili, Anda tuang air 1 liter, lalu Anda beritakan gelas ini nggak sanggup menampung, Anda kehilangan objektivitas di situ. Oke. Itulah yang sekarang sedang terjadi di Jakarta nih. Kita menghadapi curah hujan yang polanya tidak lagi normal. Tempat-tempat yang tidak biasa kena hujan, Anda lihat Malaysia, jelas ini gimana tuh? Anda lihat bulan Juni di Eropa bisa banjir. Kenapa? Karena kita menemukan pola hujan. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Kapasitas sistem drainase kita untuk hujan lokal adalah menampung 100 mm air hujan per hari. Di kampung 50 mm curah hujan per hari. Jalan-jalan di drainase kampung. Jadi apabila terjadi hujan di bawah 100 mm per hari, tidak boleh banjir. Itu indikatornya. Dan itu yang saya sampaikan pada jajaran, nggak boleh banjir di bawah 100 mm. Tapi kalau hujannya 200 mm, ya pasti banjir. Karena hujannya di atas 100 mm, kapasitas sistem drainase kita adalah 100. Air dari pegunungan. Kapasitas sungai kita untuk menyalurkan air itu 2.300 meter kubik per detik.
ketika air dari pegunungan itu 3.000 meter kubik per detik, ya dia di luar kapasitas sungai untuk mengalirkan. Karena itulah terjadi luapan ke kanan kiri. Ciliwung saja itu kapasitas optimalnya 600 meter kubik per detik. Jadi kalau di Sungai Ciliwung itu naik menjadi 700, 800, pasti luber kanan kiri. Nah, jadi kalau saya ditanya indikatornya untuk menyelesaikan banjir itu satu adalah bahwa bila hujan di bawah 100 mm tidak boleh banjir. Bila di atas itu, maka dia harus kering 6 jam sesudah terjadi, itu sudah berhentinya hujan. Harus dikeringkan, harus disedot. Dan itu yang kemudian jadi pegangan semua jajaran. Dan bila terjadi itu, maka cepat orang akan bisa kembali ke tempat mereka tinggal. Jadi kalau Anda lihat, bandingkan saja dalam 20 tahun terakhir, berapa kali Jakarta mengalami hujan ekstrim. Dan dari hujan ekstrim itu Anda lihat aja berapa lama, berapa banyak orang mengungsi, berapa lama orang bisa kembali ke rumah. Karena ini namanya hujan ekstrim. Dan itu yang sering terjadi akhir-akhir ini. Satu tempat kejadian hujan ekstrim. Nah, kami di DKI Jakarta menyadari bahwa kami nggak bisa intervensi di langit. Nggak bisa intervensi langit. Jadi kami intervensi di darat nih. Caranya gimana ya? Siapkan tim. Pembagian tugas di semua wilayah. Pembagian tugas antar unsur untuk berada di tempat-tempatnya sehingga begitu ada kejadian kita bisa bertindak. Nah, untuk air hujan yang datangnya dari hulu, itu disiapkan waduk untuk menampung agar air yang volumenya besar tadi masuknya ke Jakarta tetap dalam batas 2.300 meter kubik per detik. Caranya ditampung dulu di namanya dam kering, dry dam. Dry dam itu kemudian nampung, alirinnya tetap. Tapi kalau tidak ditampung dulu, dibiarkan masuk ke dalam, pasti akan terjadi limpahan karena kapasitas dari sungai kita. Nah, untuk hujan lokal, kita menyiapkan perluasan kapasitas. Karena sistem drainase tadi kan mengalirkan. Caranya bagaimana dengan disiapkan sumur-sumur resapan. Supaya air itu tidak dikirimkan ke tempat lain, tapi air itu langsung diresapkan ke dalam tanah. Karena itulah kenapa dibangun sumur resapan. Apalagi di tempat-tempat yang secara alami itu berada di dalam, bukan secara alami, asalnya adalah kawasan cekung. Kalau kawasan cekungan itu mengalirkannya akan repot. Coba dicek. Kedoya dulu apa? Rawa. Pasti rendah tempat itu. Pasti rendah. Jadi kalau teman-teman bikin saluran, gimana airnya bisa mengalir dengan cepat? Dia harus disiapkan sumur-sumur resapan yang cukup. Sehingga tempat cekungan itu airnya tidak harus ditarik keluar. Karena harus menggunakan pompa di tempat-tempat begitu. Nah, banyak sekali tempat di Jakarta ini yang semula adalah kawasan cekung. Makanya Jakarta ini penuh dengan tempat namanya rawa. Rawa Mangun, rawa bebek, rawa bokor, rawa buaya, rawa badak. Ya memang betul, memang rawa. Memang semula rawa. Karena itulah namanya jadi rawa. Pulau Mas, Pulau Gadung, itu kan pulau-pulau itu artinya rawa itu. Cuman diuruk. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari. Karena itulah kenapa solusi harus ada. Solusi juga untuk namanya vertikal drainase. Karena sistem drainase kita 100 milimeter itu nggak mungkin dilebarin semua. Seberapa besar kita bikin got untuk mengalirkan sana sini. Ini teknis, ini bukan politis. Tapi ketika dijadikan ini politis, maka percakapannya nggak lagi objektif. Percakapannya bukan soal bagaimana menyelesaikan banjir, tapi bagaimana saya pro dan kontra. Dan itu yang harus dihindari. Kita sedang berbicara tentang menyelesaikan urusan banjir dengan mengandalkan ilmu pengetahuan. Kalau untuk dari atas ditahan dengan waduk, jelas. Untuk di dalam kota disiapkan vertikal drainase, dipastikan bersih. Yang dari pantai disiapkan tanggul pantai. Itulah strateginya dan itu harus dilaksanakan. Mungkin bisa selesai 6 bulan, 7 bulan. Tapi itu strategi yang harus dikerjakan dan itu yang kita kerjakan. Jadi kalau sekarang Anda lihat, lintas waktu, alhamdulillah organisasi kita mengalami kemajuan. Kemajuannya bisa dilihat di mana tadi. Pernah hujan paling ekstrim dialami Jakarta dalam sejarah ibu kota.
Sejak ada pengukuran 150 tahun yang lalu, hujan paling ekstrim adalah 1 Januari 2020. Pada saat itu, hujannya turun sebesar 377 mm per hari. Terbesar dalam sejarah pengukuran hujan di Jakarta. Apa yang terjadi? Contoh, Halim Perdana Kusuma tertutup 40 cm. Sekarang gimana Anda menjelaskan ke saya, Halim Perdana Kusuma? Tempatnya bebas sampah, oke? Ini kawasan angkatan udara, bersih. Tertata, bebas sampah. Ruangannya hijau. Okay? Itu bukan perkampungan padat penduduk. Resapannya banyak gitu. Kok bisa 40 cm? Ya karena volume hujannya melampaui kapasitas untuk kita bisa nampung. Ini menggambarkan bahwa ketika kita bicara banjir, pertanyaan nomor 1 harus dijawab. Dan menurut saya media memiliki tanggung jawab untuk melakukan public education. Seperti ketika Anda mendengar gempa, pertanyaan pertama, berapa skala Richter? Bukan sekedar foto Halim Perdana Kusuma yang penuh air. Tapi bilang loh, hujannya berapa? Begitu hujannya rendah dan banjir, salah kita. Tapi kalau hujannya ekstrim dan banjir, ya memang pasti jadi banjir. Ya, jadi kita bangun ada 26.800 sumur drainase. Dan alhamdulillah secara umum itu berjalan baik. Apakah zero problem? Tidaklah. Kita tinggal di Republik Indonesia. Oke, yang kita tahu di dalam kenyataannya tidak semua orang bekerja dan mengikuti kedisiplinan teknis yang sempurna. Oke. Sama lah, kita juga, Anda punya SOP, sempurna itu tidaklah di lapangan. Nah, dalam dunia seperti hari ini, peristiwa kecil bisa jadi besar, barang besar bisa jadi tiada. Betul tidak? Kalau Anda trending topik kan dia jadi besar. Kalau Anda tidak pedulikan dia jadi kecil. Itu persepsi. Kami tidak bekerja untuk persepsi. Kami bekerja untuk kenyataan. C26.800 itu dikerjakan baik. Dan kalau ada laporan bermasalah ya dikoreksi. Gampang aja. Gak usah di counter. Lah kalau memang ada masalah, panggil kontraktornya. Anda gak kerjakan dengan benar, dikoreksi aja. Gak perlu dibilang, oh itu benar. Enggak, ya salah aja gitu. Oh udah ada SOP-nya kok gitu. Tapi kita lakukan ini untuk angka 26.000, saya rasa cukup signifikan. Bahkan sudah mulai banyak, karena sudah mulai hujan, yang kemudian terbukti. Orang di sekitar situ bilang, iya biasanya di sini airnya menggenang lama. Sekarang airnya 30 menit udah hilang. Kenapa ya? Karena mereka dialirkan langsung. Paling gampang di kalau dekat sini di ITC Fatmawati itu. Itu cekungan tuh. Kalau mau tarik ke Kali Grogol 1,5 kilo. Baru sampai kali. Tapi lakukan itu dan alhamdulillah beres. Karena di tempat ini hulunya hujan itu ada 2, Mas. Satu di pegunungan, satu di atap rumah. Perpendek itu dengan muara. Itu bukan filosofi saya ya. Ini saya mengadopsi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu menyampaikan bahwa air itu kemudian akan bisa lebih terkendali ketika tiap-tiap bangunan menerapkan prinsip zero runoff. Prinsip zero runoff itu artinya airnya tidak dikirim keluar kawasan komplek. Jadi kalau Anda punya rumah 300 meter persegi, ya maka hujan yang jatuh di rumah Anda itu tidak dikirimkan keluar. Zero runoff, prinsip itu. Kalau semua rumah zero runoff ya nggak jadi banjir. Kenapa? Lawang gorong-gorongnya nggak diisi air di rumah kita kok. Jadi kalau misalnya komplek perkantoran kita, tiap-tiap komplek itu menerapkan zero runoff, maka gorong-gorong itu nggak diisi air dari atap rumah kita. Gorong-gorong itu diisi air yang jatuhnya ke jalan, tapi yang tiap-tiap rumah tidak dikirim. Jadi namanya zero runoff. Ya, dan zero runoff itu Anda boleh tanya, zero dunia itulah pendekatan modern di dalam menyelesaikan masalah hujan. Iyalah, kita pakai ilmu pengetahuan. Jadi ketika Anda bertanya itu, saya tanya balik, sudahkah rumah Anda zero runoff? Sudahkah? Kalau belum, berarti Anda penyumbang banjir Jakarta. Karena dari atap rumah Anda kirimkan air keluar.
Siapa yang akan menerima banjirnya? Tetangga Anda yang paling rendah. Oke. Jadi yang bikin banjir siapa? Ya kita-kita semua yang pada ngirimin airnya keluar. Gak punya kesadaran ini ya. Iya, ini zero runoff policy. Jadi ini bukan filosofi saya, ini ilmu pengetahuan. Dan kita berada di rumah saya nih. Ketika saya membangun rumah ini, saya menerapkan prinsip zero runoff. Saya itu waktu itu nggak pernah membayangkan akan bertugas di Jakarta. Boleh dicek, saya ada sumur resapan di bawah situ, bukan sumur ya, sumur resapan itu mengalirkan seluruh air hujan di sini, tidak ada satu tidak ada yang dialirkan keluar sama sekali. Semua di sini. Jadi kami menerapkan zero runoff itu sudah dari dulu. Nah, karena filosofinya adalah jangan saya termasuk dalam rombongan yang nyumbang air hujan untuk tetangga saya gitu. Sehingga nanti tetangga saya kebanjiran gitu. Nah, bila itu dipandang secara dingin dan objektif, saya rasa kita akan mudah paham kok. Okay? Jadi itulah prinsipnya, zero runoff. Dan itu adalah ketentuan yang sebenarnya secara policy sudah ada. Tapi ketika dibuat di dalam percakapan dengan terminologi yang penuh dengan frame, maka biasanya bercakapnya frame-nya daripada yang foto di dalamnya gitu. Barangkali begini, kalau 100% mungkin tidak. Tapi program ini adalah mempertemukan antara kebutuhan rumah dengan penyedia rumah. Yang itu bisa dikerjakan oleh swasta. Jadi tidak harus dikerjakan oleh pemerintah. Jadi yang namanya program DP 0 rupiah itu bukan pemerintah membangun rumah untuk rakyat. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan sehingga kebutuhan bisa ketemu dengan supply. Itulah program DP 0 rupiah. Jadi justru yang sekarang didorong itu adalah swasta yang membangun. Itu ilustrasi. Ketika sebuah lembaga atau badan swasta membangun rumah susun, maka dia harus menjual rumah susunnya itu kepada warga. Dan jualnya satu unit, lalu mempromosikan. Satu orang itu beli satu-satu. Kan itu yang sering kita lihat. Apa sih yang dikerjakan lewat program DP 0 rupiah ini? Program rupiah ini adalah membuat ketika sebuah institusi membangun rumah, maka pemerintah menjadi off-taker. Kami akan ambil semua unitnya. Misalnya 1.000 unit. Kami beli 1.000 unit. Bukan kami beli, kami siapkan pembeli 1.000 unit. Lalu kita melakukan seleksi, kita melakukan proses financing lewat bank, sehingga ada 1.000 orang yang akan membeli rumah ini. Itulah program DP 0 rupiah. Nah, di awal kami membangun sendiri gedungnya. Kenapa? Ya karena belum ada swasta yang pernah lihat ini jadi kan. Karena itulah kenapa kita menugaskan Saranajaya untuk membangun. Dia bangun gedungnya. Lalu kita menyiapkan pembelinya. Tapi skema ini akan berjalan terus-menerus. Jadi kalau disebut target itu lain dengan kita bikin gedung lalu mencoba untuk membeli target. Bukan, ini skema. Yang kita harapkan dari skema ini terjadi transaksi. Dari sisi pembeli, banyak sekali warga yang bisa membayar bulanan tapi tidak bisa membayar uang DP. Karena DP-nya selalu 20%. Dia nggak sanggup itu. Kemudian kita memasukkan DP itu ke dalam dinolkan, dimasukkan ke dalam pembiayaan selama mereka kredit, misalnya 15 tahun atau 20 tahun. Sehingga tidak harus dibayar di awal. Dengan komitmen bahwa dia tidak bisa melepas rumahnya. Dan bila dia melepas, dia harus melepasnya kepada kami di DKI. Sehingga tidak muncul secondary market.
Kalau tidak kan udah dibeli dengan harga murah, habis itu nanti jual lagi. Tidak muncul. Jadi program ini itu bukan program kami membangun. Jadi kalau teman-teman lihat angka target itu berarti pemerintah nanti bangun gedung sebanyak itu, bukan. Ini adalah program untuk kita bisa memfasilitasi terjadinya transaksi. Yang tidak bisa bayar DP dikasih kemudian bayar DP. Mau yang biasanya tidak mau membangun rumah dengan ukuran kecil karena repot jualnya, sekarang mereka mau karena pemerintahnya akan siapkan untuk pembeli. Itu yang dilakukan. Yang paling menantang adalah membantu mereka yang dalam posisi pendapatan tengah ke bawah. Karena range-nya adalah UMP sampai 15 juta pendapatan bulanannya. Nah, persyaratan perbankannya di situ yang sering menjadi tantangan. Karena bankability, dan di situ yang kemudian kita harus berbicara panjang lebar dengan OJK, dengan Bank Indonesia untuk memudahkan agar persyaratan yang terlalu ketat itu membuat orang sulit sekali untuk kemudian bisa mendapatkan kemudahan kredit. Bahkan saya sampai bilang gini, kenapa ya di Republik ini nih, kalau mau kredit motor gampang betul, mau kredit mobil gampang betul, kenapa sih mau kredit rumah susah? Padahal motor mobil itu nilainya turun setelah Anda beli, sementara kalau rumah nilainya naik. Lah kita ini mengangkat yang di bawah biar naik ke atas dengan cara punya rumah. Kenapa kok kita nggak mendorong sewa rumah? Boleh-boleh saja, nggak ada larangan, kita pun masih ada tempat sewa rumah. Lah kita ini berada di sebuah kota yang kenaikan properti itu luar biasa tinggi. Ada separuh penduduk Jakarta yang tidak punya properti. Karena itulah kenapa solusinya adalah dengan mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan properti dengan skema pembiayaan yang mudah, supaya dalam jangka panjang mereka terbawa dalam eskalator kesejahteraan ini. Nggak mungkin kalau penghasilan di bawah UMP maka dia harus sewa. Karena kalau di bawah UMP jelas tidak mungkin bisa mendapatkan bukan hanya itu, tidak mungkin bisa membagi pendapatannya untuk 1/4 atau 1/3 untuk nyicil. Kan begitu kira-kira. Karena itulah yang di sana disiapkannya rumah susun, sewa. Sampai pendapatannya bisa naik, baru kemudian nanti mereka bisa masuk ini. Karena ini nilainya dari UMP sampai 15 juta. Tapi itu range-nya yang seringkali terkendala karena mereka kesulitan untuk mendapatkan financing. Karena ada kebutuhan 20% yang harus diberikan DP. Dari awal di atas UMP, dari awal. Kemudian, dan ini ketika batasnya dinaikkan sampai dengan 14-15 juta, itu tidak menghilangkan yang 5 juta. Kan yang 5 juta boleh. Lain kalau dari asalnya 4 juta ke 7 juta, terus berubah jadi 7 juta ke 15 juta. Nah, berarti kita meninggalkan yang di bawah 7, ya kan? Nah, kalau ini ditambah kan nggak meninggalkan. Kenapa? Karena banyak sekali orang pendapatan 8 juta, 9 juta pengen ikut. Tapi pendapatan saya 8 juta. Saya nggak mungkin nurunin pendapatan. Nah, terus daftar jumlahnya banyak, ditolakin terus. Kenapa? Karena pendapatannya 1 juta di atas, 2 juta di atas, batas. Akhirnya kita naikkan supaya lebih banyak yang bisa terjangkau, yang posisinya nanggung. Oke. Nah, opini itu bisa dibuat. Ya, saya terusin dikit. Ini adalah sebuah HP. Oke. Ini sebuah HP ini, sama Apple. Tapi kalau Anda setiap hari memberitakan ini adalah Samsung, maka terciptalah opini bahwa ini adalah Samsung. Kenapa? Karena Anda tiap hari memberitakan ini adalah Samsung. Bisa berubah ya. Iya. Saya minum segelas air putih, tapi kalau orang bilang itu adalah soda, maka terciptalah opini itu adalah soda.
kami dalam bisnis membangun Jakarta, bukan bekerja untuk membentuk opini. Kami berorientasi pada kenyataan. Nah, nanti kalau mau ada pemilu baru kita berbicara tentang opini. Dengan cara apa? Menggunakan fakta. Tapi kami tidak mau membentuk opini berdasarkan imajinasi. Kami ingin bentuk opini berdasarkan fakta. Nah, itulah sebabnya kenapa kami selama 4 tahun lebih memang tidak terlalu memusingkan soal opini. Nanti kita baru bicara opini tahun kelima. Ternyata dua-dua nggak ada pilkada. Ya sudah, kita nggak jadi pusing dengan opini. Satu adalah membangun transportasi. Karena kemudian penduduk di Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan terbesar di belahan selatan dunia itu menggunakan kendaraan umum untuk mobilitas dalam kota. Karena itu ciri masyarakat modern. Dengan cara mengintegrasikan. Jadi kata kunci yang kami pegang dari hari pertama adalah kata integrasi transportasi. Semua urusan pertanyaan saya integrasi apa tidak? Kalau tidak, salah. Kalau integrasi benar, jadi katanya integrasi. Pegang teguh integrasi. Integrasi itu 3 aspek. 1, integrasi rute. 2, integrasi sistem pembayaran. 3, integrasi manajemen. Dan itulah yang terjadi sekarang. Diintegrasikan. Itu 1. Nah, pasangannya dari kendaraan umum adalah trotoar. Anda tidak akan bangun trotoar kalau Anda tidak ada kendaraan umum. Kenapa? Dari garasi langsung ke motor, dari motor langsung ke tempat kerja. Nggak pernah merasa penting trotoar. Tapi kalau Anda dari rumah naik jalan kaki, lalu turun dari kendaraan umum jalan kaki, maka trotoar jadi penting. Jadi dari kata integrasi transportasi umum, turunannya ada trotoar. Dan jalan jalur sepeda. Kita ini salah satu kota dengan polusi udara yang luar biasa dahsyat. Gimana cara nguranginya? Nguranginya adalah dengan cara rame-rame naik kendaraan umum. Yang kedua, perbanyak kendaraan bebas emisi. Apa kendaraan bebas emisi? Listrik atau sepeda. Dan alhamdulillah, jalur sepeda kita bangun 90 km. So far, targetnya nanti sampai 500 km. Membuat orang lebih banyak menggunakan sepeda. Jadi itu 1. Kemudian, kalau secara bangunan yang nampak, mungkin Jakarta International Stadium, itu bangunan yang nampak. Karena dia menjadi stadion terbesar yang ada di Indonesia. Dia menjadi sebuah tempat yang kegiatan sport, kebudayaan, seni bisa dikerjakan. Kapasitas 82.000 dengan retractable roof. Dan ini dirancang sebagai bangunan green building standar platinum. Artinya 100% mentaati semua ketentuan paling tinggi terkait green building. Kita bisa dibilang sangat minim. Kalau di sisi pemerintahan, bangunan pemerintah yang menggunakan ini barangkali bisa katakan ini pertama. Kalau swasta sudah ada, tapi pemerintah dan jadi secara kapasitas terbesar, teknologi terbesar, terbaru, kemudian ini compliance dengan prinsip FIFA, semuanya sehingga ini telah berstandar FIFA, dan dia dibangun dengan pendekatan green building grade platinum. Jadi ini adalah satu bangunan yang kalau ditanya tadi 2 apa ya, 1 integrasi transportasi yang terlihat ya. Tapi saya selalu garis bawahi tugas pemerintah itu bukan hanya memberikan yang terlihat. Bahaya sekali kalau kita hanya memberikan yang terlihat. Iya, teman-teman, ini nyala, ini apa namanya, rekaman ini pakai listrik nggak? Pakai listrik. Ribuan orang bekerja memastikan listrik ini nyala. Pernah kita bilang terima kasih PLN, listriknya nyala. Kita baru bilang terima kasih kalau PLN mengkoreksi. Pemerintah itu menghadirkan ketenangan, keteduhan, nggak ada konflik di masyarakat, nggak ada ketegangan di masyarakat. Itu pakai pekerjaan serius.
Tapi kita kecenderungannya lebih melihat kalau ada masalah diperbaiki daripada ketika menghindari masalah. Betul tidak? Ini ketika aliran listrik ini berjalan, nggak ada yang bilang terima kasih PLN, alhamdulillah. Lah ini ribuan orang bekerja mastiin di jalan. Tapi begitu listrik mati, kita tunggu. Terus petugas PLN datang, alhamdulillah, makasih ya PLN. Itu mengkoreksi, baru kita bilang terima kasih. Baru kita sadar hasilnya. Saya garis bawahi pada semua orang yang bertugas di Jakarta. Republik ini didirikan untuk menghindari muncul masalah. Bukan ada masalah baru diperbaiki. Karena itu tugas kita jangan sampai berorientasi pada hal-hal yang tangible saja. Tapi banyak sekali hal intangible yang harus kita berikan pada masyarakat. Itu sebabnya kalau sampai kuliah sekolah pun sebagian dipelajari abstrak, bukan? Tapi kan bukan berarti itu tidak ada ilmunya, bukan? Tapi sebagian bisa dilihat. Fakultasnya engineering, fakultasnya kedokteran itu bisa dilihat tuh semua. Tapi sastra gimana coba? Budaya. Loh apa itu kemudian nggak penting? Tidak. Saya contoh, tahun 2022 Jakarta menjadi kota literatur dunia. Loh kalau dipikir kenapa jadi kota? Loh karena kita ingin kota ini peradabannya maju. Dan peradaban maju itu di salah satu indikasinya adalah ketika literatur pun tumbuh berkembang. Jadi ketika saya ditanya mengelola kota ini, saya nggak bicara hard infrastructure saja. Soft infrastructure, intangible. Tapi justru itulah yang membuat Republik ini nyala. Bukan bercahaya, kenapa? Karena ada karya-karya peradaban. Untuk bikin HP ini perlu ilmu matematika. Tapi konten yang viral itu kreativitas. Kreativitas tidak bisa difoto. Kalau matematika bisa difoto. Saya ingin sampaikan pada teman-teman, mari kita lihat kota megapolitan Jakarta ini sebagai kota multifaset. Jadi kalau seorang gubernur ditanya apa legasinya, jangan paksa gubernur hanya bicara yang bisa difoto. Karena sesungguhnya yang ditumbuhkan di masyarakatnya adalah banyak hal yang tidak bisa difoto. Ketenangan, keteduhan sekarang ini menjelang akhir tahun. Ada Christmas Carol di Jakarta. Kita izinkan ruang publik itu menjadi ruang untuk mengekspresikan perayaan keagamaannya. Ingat, masa Jakarta dilarang takbiran. Tegang, nggak tenang, nggak teduh. Apa yang saya lakukan pertama? Boleh takbiran untuk yang mau lebaran. Boleh Christmas Carol untuk yang mau Natalan. Semua sama. Ini adalah ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu di antara keduanya. That's third space. Itu ada ilmunya. Ruang ketiga harus menjadi ruang yang memberikan perasaan kesetaraan. Ruang ketiga harus menjadikan tempat di mana orang bisa berinteraksi dan bertemu. Karena itu kenapa saya bangun transportasi umum? Karena untuk mempersatukan. Karena orang mikir, kenapa transportasi umum mempersatukan? Transportasi umum itu mempersatukan. Kita ingin mempersatuan di Jakarta, tapi kita nggak berbicara tentang mereka. Bagaimana kita mengatur kebijakan ruang publik itu sebagai ruang yang mempersatukan. Saya tuntaskan sedikit nih. Christmas Carol boleh, takbiran boleh. Itu ruang menjadi ruang bersama. Taman dibangun. Dan taman itu dibangun sebagai tempat interaksi. Dalam bahasa Inggris, taman itu dua. Ada garden, ada park. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya taman. Apa bedanya? Dipakai ilmu lagi nih. Kalau garden untuk ditonton, kalau taman untuk bermain. Kita mau yang mana? Kita itu adopsinya garden semua. Rumput sebesar-besar ditulisin dilarang diinjak. Nah, terus gimana? Karena kenapa? Kalau garden memang untuk ditonton. Tapi kalau park dan semua kota-kota modern, tamannya adalah park, bukan garden. Karena itulah kemudian kita ubah taman-taman kita menjadi garden untuk jadi park. Untuk apa? Untuk bermain, untuk berinteraksi, sehingga ada perasaan kesetaraan. Kalau tidak, kita serahkan ruang ketiga pada mekanisme pasar, munculnya di pusat-pusat pertokoan. Kalau mekanisme pasar repot. Anda lihat Bundaran HI itu. Di Bundaran HI itu ada 3 mall, ada 1 Grand Indonesia, ada Plaza Indonesia, ada Tamrin City. Saya berani jamin, yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Nggak berani masuk Grand Indonesia. Sama, yang ke Plaza Indonesia nggak masuk Tamrin City. Lah kita mau bicara persatuan, kesetaraan, tapi kita biarkan ruang ketiga kita dilepaskan kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir, negara menyiapkan. Sama transportasi umum. Transportasi umum itu adalah equalizer. Dia penyetara.
Karena begitu Anda naik Transjakarta, Anda boleh CEO, Anda boleh office boy, Anda boleh orang nganggur, bisa berdiri bersama, sama tempatnya, sama tegaknya. Anda masuk MRT, sama. Masuk MRT, masuk LRT, masuk angkot, sama. Tidak penting posisi status sosial Anda. Tapi di tempat lain, nah mungkin. Nah bayangkan, kita ini, semua orang berada di kantor yang sama, berangkatnya beda-beda. Yang naik motor, nggak ketemu sama yang naik mobil. Begitu pakai kendaraan umum, mereka berinteraksi. Dan kalau dari kampung yang sama, Anda di halte bis, di situ Anda akan tahu si A berangkat jam berapa, rutenya kemana, kembalinya jam berapa. Tanpa kita sadari, kita membangun sebuah perasaan a community, bukan sekedar individual. Saya sering bilang sama teman-teman, jangan jadikan Jakarta itu sekedar tempat untuk mencari penghidupan, tapi Jakarta tempat untuk kehidupan itu tumbuh. Tentu Jakarta yang kotanya lebih maju dan warganya lebih bahagia. Kalau ditanya, ya kalau ini lebih maju bahagia, bagaimana indikasi maju? Kalau sebuah kota itu fasilitas air yang lebih baik, kemudian fasilitas transportasi yang lebih baik, hunian yang tersedia, kemudian mobilitas penduduk yang dimudahkan. Itu indikasi-indikasi kemajuan. Dan di dalam perbandingan antar kota itu salah satu pertanyaan paling sederhana adalah apakah public transportnya ada. Itu sangat mendasar sekali. Karena semua orang berada di kota itu untuk pergerakan aktivitas keluarga ataupun aktivitas ekonomi. Itu membutuhkan mereka bergerak. Nah, mobilitas itu salah satu yang kita fokus betul. Karena itulah kenapa public transport didorong. Kemudian kebahagiaan, ya kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan yang terjangkau. Ya, kalau Anda tanya tiap pagi, tiap hari apa yang saya lihat? Yang saya lihat harga kebutuhan pokok. Namanya indeks pangan Jakarta, ini ada aplikasinya. Itu yang kalau pagi saya lihat. Jadi saya kalau pagi nggak lihat curah hujan, lihat harga pokok. Kenapa? Supaya rumah tangga Jakarta itu kebutuhannya terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Seperti saya sampaikan tadi, saya ini bekerja untuk melaksanakan program. Bahkan kita nggak pernah bikin survei. Nggak ada survei itu pesanannya. Dan di Jakarta ini penyelenggara survei itu sedikit. Jadi boleh dicek apakah kita pernah melakukan survei, nggak pernah. Jadi saya hanya bekerja untuk memastikan bahwa semua program terlaksana dengan baik, warga Jakarta bahagia, apa yang jadi masalah kita ikhtiarkan untuk diselesaikan. Itu saja terus yang kita coba kerjakan. Dan ketika nama muncul dalam survei dan lain-lain, itu tidak membuat kita menengok kanan kiri. Ya tetap fokusnya di situ. Karena memang tugas utama saya adalah menjalankan amanat sebagai gubernur. Saya pakai baju putih. Kalau ada 1.000 orang bilang ini warnanya biru, gimana? 1.000 ini baju putih nih. Ada 1.000 orang bilang ini warnanya biru, Pak. Ya dibuktikan saja warnanya biru apa tidak. Nah, pada saat itu dikatakan saya belum pakai baju, Pak. Anies itu bajunya warnanya biru, bukan baju putih. Sekarang saya sudah tugas. Saya sudah tugas ini 4 tahun. Tolong ditunjukkan kebijakan mana, langkah apa yang bisa membuktikan bahwa diskriminatif, bahwa intoleran, bahwa tidak untuk semua, bahwa hanya untuk sebagian. Saya tidak pernah mau menjawab tudingan kata-kata dengan kata-kata, karena itu saya nggak pernah jawab. Jadi saya bilang, ini aja dah, silakan dibuktikan. Karena tanggung jawab membuktikan itu ada pada penuduh, bukan ada pada yang dituduh. Okay. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anies adalah A, maka Anda harus membawa bukti bahwa Anies 1, 2, 3. Kalau tidak bawa bukti, maka batalkan tuduhan itu. Oke. Sekarang sudah jalan 4 tahun. Nggak bisa lagi pakai imajinasi. Sudah pakai baju nih, tolong dilihat nih, bajunya warnanya apa nih? Tunjukkan datanya gitu. Tunjukkan. Dan
semua yang berpikir dengan objektif pasti akan sampai pada kesimpulan yang objektif. Semuanya objektif. Karena itu saya mengajak kepada media untuk objektif. Saya selalu mengatakan nggak harus netral, tapi kalau objektif harus. Sebetulnya serangan apa tidak itu persepsi ya. Kan kalau ada yang mengatakan A, B, C, D, ya tinggal dijawab aja. Seperti tadi, ada tudingan Anies A gitu ya. Tinggal saya tunjukkan, loh saya udah jalanin, bener nggak A-nya gitu. Ke depan juga akan begitu. Jadi tidak ada antisipasi khusus. Saya akan jalani saja dengan rileks gitu. Dengan langkah yang mudah-mudahan benar, mudah-mudahan baik, yang lalu kemudian nanti itu menjadi jawaban atas apapun yang disebut sebagai apakah istilahnya tadi apa, serangan dan lain-lain. Itu tunjukkan aja dengan kenyataan. Kalau aspirasi itu banyak. Dan kita memang melaksanakan aspirasi dari masyarakat. Jadi teman-teman, kalau boleh saya sampaikan di sini, saya ini bertugas untuk menjalankan konstitusi. Semua warga yang menyampaikan kepada saya, baik dalam bentuk apresiasi maupun dalam bentuk depresiasi, itu semua adalah masukan sahih. Jadi tidak bisa kita bilang, oh karena ini depresiasi sifatnya maka saya tolak. Karena ini sifatnya apresiasi maka saya terima. Tidak. Semua adalah namanya feedback. Nah tugas orang berada di pemerintahan itu siap menerima feedback. Jadi banyak hal yang kita kerjakan dari feedback masyarakat. Makanya kalau ditanya juga, ya kita semuanya ada. Jadi ada permintaan, kita akomodasi, ada hal yang tidak bisa kita kerjakan, banyak sekali. Dan teman-teman boleh lihat kita tidak pernah merasa khawatir dengan feedback apapun, tidak pernah. Dan bertemu dengan siapa saja di masyarakat di Jakarta ditemuin itu, baik yang datang dengan keteduhan maupun datang dengan ketegangan itu. Sama aja gitu. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa berada di dalam pemerintahan itu artinya kita bertanggung jawab pada semua. Baik orang yang dulu ketika pilkada memilih saya, ataupun ketika pilkada tidak memilih saya. Baik yang di dalam sosial media memuji, ataupun di dalam sosial media jauh dari memuji. Ya itu adalah semua warga Jakarta yang sah ide gagasannya. Dan kita selalu kok dengan mudah untuk ikut sebuah aspirasi bila itu pas. Malah justru pertanyaannya apa yang diaspirasikan tidak pas dan apa pas tapi nggak dilaksanakan gitu. Izinkan para peramal untuk mengungkapkan apa yang menjadi ramalannya. Dan lalu izinkan para sejarawan nanti menulis pembuktian atas ramalan itu. Bagian kita, bagian bekerja. Bagian kita, bagian berkarya. Saya sering sampaikan pada teman-teman semua di masa-masa awal pandemi. Semua jajaran. Jangan takut atas apa yang ditulis oleh siapapun hari ini. Jangan takut. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditulis oleh para sejarawan di masa depan. Oke? Karena mereka akan menulis dengan data yang lengkap. Langkah yang kita lakukan hari ini bisa jadi tidak populer, bisa jadi tidak setuju banyak orang. Tapi bila ini langkah yang benar dan tepat, do it. Just do it. Orang marah-marah, it's okay. Nanti ketika sudah terlihat dampaknya, biar para sejarawan nanti yang menulis. Karena yang motret hari ini tuh nggak punya potret peristiwa lengkap. Oke, ini sekarang pandemi udah 2 tahun. Alhamdulillah kita syukuri. Untung langkah yang kita kerjakan 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi apa yang dikatakan Forsyth itu, biarkan para futurolog menyampaikan ramalannya, biarkan para sejarawan mengkonfirmasi ramalannya. Bagian kita adalah membuat sejarah. Bagian kita adalah menjalani apa yang jadi amanah sampai tuntas. Ada seorang dramawan namanya Stanisławski di Rusia. Stanisławski pernah mengatakan bahwa saya lebih mengapresiasi kekuatan aktor daripada kekuatan peran. Ada orang yang ketika diberi peran sebagai dalam sebuah teater, sebagai raja, sebagai pembesar, dia mempesona. Tapi begitu dia dikasih peran sebagai rakyat biasa, hamba sahaya, nggak menarik lagi. Berarti kekuatan dia ada pada peran. Karena dia diberi peran itulah, maka dia menonjol. Okay? Dia berarti itu pada jabatan, pada posisi, bukan pada orangnya. Saya lebih berminat untuk memastikan bahwa kekuatannya pada orangnya, perannya, pada aktornya. Perannya boleh gonta-ganti, di peran manapun bermakna, di peran manapun dirasakan berguna, di peran manapun. Jadi saya dari awal tuh pegangnya Stanisławski itu. Kalau enggak kita ngejar peran. Bukankah kita seringkali terdidik untuk ngejar peran? Jadi saya tidak terlalu khawatir dan sudah gonta-ganti peran. Saya ikut waktu pramuka dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Itu aja, simple. Jadi teman-teman, rute perjalanan kita nggak pernah tahu. Bagian kita menjalani dengan terbaik di rute apapun. Saya pernah ngobrol dengan seorang mahasiswa di kampus. Saya rektor waktu itu. Saya tanya nanti, gimana udah mau lulus? Iya Pak, sebentar lagi lulus. Habis ini mau kemana? Mau bisnis Pak. Oh bagus ya. Saya tanya, nggak minat ke politik? Dia tuh melihat saya kayak, enggak Pak. Politik enggak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Nah. Saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kita ini, tanpa kita sadari, kita mempermasalahkan orang tak bermasalah bila masuk politik. Dan kita tidak mempermasalahkan orang bermasalah masuk politik. Okay? Jadi kalau ada orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Gimana coba? Loh kita kan ingin jurnalis baik berada di politik. Betul tidak? Kita ingin dokter yang baik mau berada di politik. Kita ingin orang tak bermasalah berada dalam politik. Karena mereka yang mengambil keputusan untuk kita semua. Orang tak bermasalah itu orang berintegritas. Tapi ngasih definisinya kan, makanya saya pakai tak bermasalah saja. Karena kalau menyebutkan orang baik, nanti kriteria baik gimana? Tak bermasalah aja lah. Tunjukkan ada masalah nggak gitu. Kalau orang tak bermasalah, kita ini perlu lebih banyak lagi orang tak bermasalah dalam politik. Jadi, menurut saya, jangan terlalu mempermasalahkan sektor. Karena sektor bisa gonta-ganti. Tapi di sektor manapun, kerjakan dengan kompetensi yang baik, dengan integritas yang baik. Dan merespon seperti itu, jangan terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan orang hari ini. Tapi pikirkanlah apa yang dikatakan orang sejarawan besok. Sebelum saya tutup, Konferensi Asia Afrika itu dikenang di Indonesia dan di Asia dan di Afrika. Coba teman-teman media Indonesia lakukan riset. Apa kata koran hari itu tentang Konferensi Asia Afrika? Menjelang Konferensi Asia Afrika. Apa kata media hari itu? Buang-buang uang. Pesta-pestanya, pemborosan. Republik baru berumur 10 tahun. Okay? Bung Karno dan Ali Sastroamidjojo bikin kumpulan elit-elit dan sadansi. Ngumpulin orang yang nggak jelas gunanya apa. Nah, itu kata media hari itu. Dan itu kata politisi hari itu.
Boleh dicek. Ali Sastroamidjojo dan Soekarno. Itu dikritik habis. Mereka contoh. Visioner, bacanya ke depan jauh. Dan hari ini yang namanya Deklarasi Bandung itu inspirasi untuk kemerdekaan di semua negara Afrika. Deklarasi Bandung itu selalu dikutip dalam semua percakapan kemerdekaan di Afrika. Wih, dahsyat. Dan hari ini kita melihat, tengok itu luar biasa. Dan gak ada lagi yang baca tulisan media hari itu. Oke? I'm student of history. Saya adalah orang yang belajar dan baca sejarah. Lihat ada buku-buku di sini banyak sejarah. Karena itu saya pikirkan apa yang ditulis besok nih. Bukan apa yang dikatakan di dalam WA group atau di dalam mailing list. Alhamdulillah tahun depan kita tuan rumah untuk MotoGP dan untuk Formula E. Terima kasih Formula E mendapat perhatian yang lebih besar. Kemudian, kenapa kita dorong e-listrik? Ya inilah perjalanan ke depan. Bahwa pemanfaatan untuk mobilitas penduduk akan lebih mengandalkan alat-alat transportasi yang bebas emisi. Dan itu adalah listrik. Karena itulah kenapa kita menyelenggarakannya adalah untuk medium listrik. Dan yang kedua, event-event seperti ini adalah event-event di mana kamera dunia datang ke Indonesia dan disiarkan di seluruh dunia, mengembalikan Indonesia di dalam radar dunia. Dan bukan hanya eventnya, tapi pre-event dan side event, bahkan post-event. Eventnya satu, pre-eventnya banyak, side eventnya ada, post-eventnya ada. Dan itu yang bisa memiliki dampak bukan hanya pada reputasi, tapi pada perekonomian kita. Pre-eventnya, bayangkan ribuan orang yang bekerja untuk menyiapkan itu. Itu penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Kemudian ketika eventnya sendiri, di mana orang di seluruh dunia akan datang ke sini. Dan itu jelas menggerakkan perekonomian kita di Jakarta. Kemudian Indonesia ada di seluruh kawasan percakapannya tentang Indonesia, tentang Jakarta. Jadi kita akan punya manfaat tangible dalam bentuk pergerakan perekonomian, dan kita akan punya manfaat intangible dalam bentuk positioning kita di antara kota-kota dominan dunia. Nah, itulah yang menjadi salah satu dasar mengapa Jakarta menjadi tuan rumah untuk kegiatan Formula E. Dan ini adalah sebuah kegiatan yang nantinya insya Allah kita cukup optimis akan memberikan manfaat jangka panjang. Kita sekarang ada komitmen 3 tahun. Beberapa tempat itu baru jalan 3 tahun dan minta kontraknya jadi 10 tahun, bahkan ada 20 tahun. Kenapa? Karena efek pergerakannya luar biasa. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pertimbangan dasarnya.